Bila dikatakan kita hidup oleh percaya, maka kita akan beroleh berbagai hal yang misteri. Sebab percaya adalah jalan masuk terbaik. Hingga banyak hal boleh dipahami, termasuk yang di luar nalar. Saat Yesus akan hadir, Nabi Yesaya meminta setiap orang mempersiapkan jalan. Sebagaimana teriakan Yohanes Pembaptis, jalan yang tidak rata, bergelombang, berbelok-belok, memperlambat sampai tiba di tujuan. Malah tidak sampai ke tujuan. Jalan yang demikian adalah tindakan dosa, seperti kesombongan, kecongkakan, penipuan, perilaku jahat, dan lain-lain. Itu semua akan diratakan, diluruskan, sehingga Yesus yang baik boleh masuk di hati setiap orang. Selamat hari Minggu Advent kedua Bapak Ibu Saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yesaya 40 ayat 1-5. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ketika ada longsor di satu jalan besar, seorang anggota polisi mengingatkan di TikTok supaya melalui jalan lain, sebab jalan di daerahnya sedang longsor. Penyebaran informasi ini secara berantai cepat sampai di seluruh Nusantara. Maka jalan yang akan ditempuh menjadi lancar tiba di tujuan dengan melalui jalan yang tepat. Bagaimanakah mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Kesiapan akan kehadiran Tuhan akan kita terima dengan memberi jalan baginya, membuka hati kita, sehingga Dia boleh berjumpa, hadir dalam diri kita. Saat umat sudah mulai jenuh di pembuangan, Tuhan menghibur umatnya, bahwa mereka akan kembali dalam waktu yang Tuhan tentukan ke tanah perjanjian. Perhambaannya oleh karena dosa umat sudah berakhir. Kesalahannya telah diampuni, sebab mereka telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Tuhan memerintahkan kita untuk saling menghibur dalam hidup ini. Mungkin hari ini kita yang menghibur, namun besok justru kitalah yang membutuhkan penghiburan. Ketika ada orang yang berduka karena ditinggal kekasih hati mereka, sakit penyakit, diputus hubungan kerja, atau karena persoalan kebutuhan, maka umat Tuhan mempunyai tugas untuk memberi perhatian, saling menghiburkan. Bila ada anak yang menganiaya orang tuanya atau teman sejawatnya, itu pertanda ada yang membutuhkan perhatian dari kita di atas bumi ini. Jadi tugas para pengikut Tuhan bukan hanya menasihati, menghukum, tetapi juga menghibur. Dalam penghiburan, orang yang terpuruk, sedang gelisah dapat berdiri kembali. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Janji Tuhan bagi umatnya dapat menenangkan mereka. Janji kebebasan oleh karena anugerahnya. Penderitaan, penindasan
tidak akan selamanya berlangsung. Tuhan pasti bertindak mengatasi penyebab ketertindasan itu. Bila mana Tuhan sudah mengakhiri perhambaan bagi umatnya oleh bangsa lain, itu artinya setiap orang percaya perlu memberi kemerdekaan bagi sesama. Sesudah kita bebas dari perhambaan dosa oleh prakarsa dan kekuatan surga. Sekaligus juga dijanjikan akan kedatangan Mesias bagi umatnya. Untuk kehadiran Sang Mesias telah dinubuatkan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Suara yang berseru-seru di padang gurun sepertinya tidak populer. Sedikit yang mendengar. Namun hal itu harus disuarakan sehingga terjadi pertobatan dalam menyambut Mesias yang sudah dijanjikan. Mari kita singkirkan yang menghalangi mata kita, hati kita, pikiran kita boleh berjumpa dengan Raja Damai. Dia hadir dan berdiam di hati kita. Mari menerima Kristus di dalam hati kita, memberi jalan baginya untuk boleh berdiam di hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa bahwa kami diterima dalam keberdosaan kami dan dibebaskan dari dosa oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehadiran Kristus tetap di dalam hati kami. Dan oleh kuat kasih-Mu, kami boleh juga saling menghibur dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.